Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir ya Rabbi tamim bil khair. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh ini kita masih dibangunkannya, diberi umur panjang sehingga kita masih bisa bersama-sama hadir di Masjid Al-Hidayah Pasar Kamis Kota ini, tentunya dalam melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat waktu subuh secara berjamaah, dan alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama-sama. Kemudian selanjutnya kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa kita, sahabat kita, semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang dapat syafaat dari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kegiatan kita yaitu dari salat subuh berjamaah. Kita laksanakan pada sejak subuh ahad setiap pekannya, dan pada subuh ahad kali ini sampai pula gilirannya di Masjid Al-Hidayah Pasar Kamis Kota Tegal. Kami dari pengurus BSB Kecamatan Penuhan menyampaikan terima kasih kepada pengurus masjid beserta jemaah. Bapak Camat yang kami hormati beserta Ustaz yang kami muliakan, seluruh pengurus masjid dan jemaahnya. Sebelumnya di sini juga kami sampaikan bahwa gerakan atau GSB berbagi kemarin sudah kita laksanakan untuk di sekitar Masjid Al-Hidayah ini sudah dibagikan sekitar 25 paket sembako, 28 paket, alhamdulillah, dan semoga para jamaah yang sudah berinfak menyumbangkan hartanya untuk kegiatan berbagi ini menjadi amal ibadah dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan harapan kita pada saudara-saudara kita yang menerima dari sembako tersebut selalu dalam kesehatan dan bisa hadir pada setiap gerakan BSB-nya. Kemudian insyaallah pada pekan yang akan datang juga akan kita laksanakan kembali di Masjid At-Taqwa Kota Tegal. Bapak Ibu, sebagaimana biasa Ustaz kita pada subuh ini kita terima kasih kami sampaikan karena sudah bisa membimbing kami, yaitu Ustaz Haji Masuri Effendi. Beliau ini kedua kalinya, kalau saya tidak salah itu pada ISSP yang ke-6 dulu tahun 2018 beliau juga pernah hadir dengan kita. Beliau pertama asing lagi di sini karena sudah sering bertemu ini. Kita akan mendengarkan tausiah beliau nanti sampai 6:45 Ustaz. Setelah itu kita istirahat sejenak untuk melaksanakan sholat Isra, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua dan diakhiri dengan tanya jawab serta ditutup dengan doa bersama. Baiklah, dalam pembukaan dari kami kepada Ustaz, saya persilakan kami akan simak, kita dengarkan tausiah agama yang beliau sampaikan. Semoga bisa menambah hasanah dari pengetahuan agama kita bersama dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ustaz kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, dan janganlah mati sebelum menjadi seorang muslim yang sejati. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda dan pemudi jamaah Masjid Al-Hidayah, gerakan subuh berjamaah yang dimuliakan Allah, ketua dan seluruh pengurus masjid dan panitia yang dimuliakan kita hormati, orang tua kita yang kita muliakan, alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat yang kita hormati, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, dan Pak Bupati yang kita hormati. Hadir semuanya? Hadir ya. Setidak-tidaknya Pak Camat dan Bu Camat hadir. Tidak juga hadir semua kita ini camat ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini Allah pertemukan kembali di masjid ini. Ustaz masih ingat lagi waktu pengajian di masjid ini masih berdebu. Ikut pula Ustaz membersihkannya, mic-nya sekurang-kurangnya. Sekarang masjidnya gagah, memang berkahlah tempat kita ini. Mudah-mudahan limpahan rezeki Bapak Ibu untuk membangun masjid ini dibangun oleh Allah hendaknya istana di dalam surga. Amin. Dan kita yang hadir pada malam pada subuh hari ini dipertemukan oleh Allah di masjid yang mewah ini, mudah-mudahan kita juga nantinya dipertemukan oleh Allah di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin. Salawat dan salam sama-sama pula kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, memuliakan dan menghormati beliau, sekaligus juga mengharapkan syafaat Nabi. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam ala Yasin
jemaah sekalian, istimewanya gerakan subuh berjamaah ini atau sholat berjamaah ini luar biasa. Sholat berjamaah seperti sekarang ini, lebih saja dari 40 orang, zikir dan doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Apapun doa Bapak Ibu, ya Allah, lancarkanlah ya Allah, sarang walidnya bertambah ya Allah, insya Allah dikabulkan. Yakinlah, selamatkanlah cucuku lahir ya Allah, insya Allah dikabulkan. Berikanlah kepadaku ya Allah menantu yang elok perangai, yang tidak seperti hantu ya Allah. Apalagi istimewanya salat sunat subuh berjamaah lebih luar biasa. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Subhanallah, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Berarti Bapak Ibu sekalian yang hadir pada subuh ini, salat fardu subuh berjamaah sudah menggenggam dunia dan seisinya. Nih, mobil Pajero, Fortuner belum seberapa lagi gitu. Tapi kita sudah miliki dunia dan seisi. Inilah istimewanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjaga. Tapi bagaimana nanti dengan perkara solat, memperbaiki solat, apakah kita bisa melihat Tuhan di dalam solat? Nanti akan kita kaji session yang kedua nanti. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melihat Allah dalam solat, jangan dikatakan solat Bapak Ibu sudah khusyuk. Lalu bagaimana melihat Allah di dalam salat? Apa benar standarnya salat khusyuk itu adalah melihat Tuhan di dalam salat? Nanti akan kita terangkan sesi yang kedua, insyaallah. Bapak Ibu jemaah sekalian, sepanjang hidup kita di dunia ini, yang perlu kita pertahankan sampai mati adalah iman kita. Pondasi yang paling kuat adalah iman. Bapak Ibu jamaah sekalian, sementara iman itu kata Rasulullah yazidu wa yanqus, ada kalahnya bertambah, ada kalahnya berkurang. Seluruh orang muslim yang beriman itu menginginkan imannya selalu naik, tak menginginkan imannya turun. Sekurang-kurangnya imannya stabil. Lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan keimanan dan memperkuat hubungan kita dengan Allah? Ada 9 cara untuk meningkatkan keimanan dan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Itulah yang kita bahas. Ini sebenarnya seperti apa Pak Ustaz? Iman itu naik, iman itu turun. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, di saat Bapak Ibu bisa salat fardu subuh berjamaah, bisa salat dilakukan berjamaah, selalu hadir ke masjid, mau berimpak dan bersedekah, masih terniat untuk haji dan umroh, bagus hubungan anak menantu, elok hubungan dengan tetangga, mau melaksanakan puasa-puasa sunat, mau berzikir dan rajin membaca Al-Quran, masih bisa beristighfar dan bertaubat kepada Allah, mampu menjalinkan hubungan silaturahim dengan baik, iman Bapak Ibu sedang naik. Sedang naik. Sekarang iman Bapak Ibu sedang naik. Tapi di saat Bapak Ibu suka berbantah, iri dan dengki, suka mencelakakan anak dan menantu, zalim kepada keluarga, suami yang tidak bertanggung jawab kepada anak dan istri, istri yang selalu mengkhianati suaminya, anak yang durhaka kepada orang tuanya, ditambah lagi di saat berzina dan berselingkuh, suka menipu dan mengurangi timbangan, curang dalam mencari harta, ikut jatuh kepada riba, jatuh kepada riba, saat itu iman kita turun, anjlok.
Itulah standarnya, iman naik, iman turun. Lalu bagaimana caranya untuk mempertahankan dan meningkatkan keimanan serta memperkuat hubungan kita kepada Allah? Ada 9 cara. Pertama, ada kamera tidak bisa bertegak ya. Nah, ini terpaksa tetap nih. Itu lagi. Ustaz juga Isra dan Mi'raj di Masjid Paripurna, Masjid Taqwa, Air Dingin, Pekanbaru. Juga semalam masih juga pengajian tadi maghrib juga, makanya agak lambat ke sini. Langsung ke sini sampai jam 1 malam. Langsung kami tidur berempat beranak di situ. ikut tidur. Nih hotel yang paling mahal masjidnya miliaran. Tidur lagi. Kalau bapak ibu uang banyak, kasur empuk di rumah, tidak bisa bapak ibu tinggalkan dan tidak bisa i'tikaf di masjid, jangan dikatakan cinta kepada Allah dan Rasul. Itu hanya dunia saja lagi. Sesekali tidurlah di karpet ini. Ya Allah. Bapak ibu jemaah sekalian yang berbahagia nih. Wah nih, besok Ustaz juga ke Ombilin, Sumbar, terus juga nanti ke Langgam, daerah Kerinci sana, Isra Mi'raj, terus juga ke Perawang. Alhamdulillah pagi ini sudah bisa di sini. Nanti dilanjutkan perjalanan Isra dan Mi'raj. Bapak ibu jemaah sekalian, pertama, cara meningkatkan keimanan dan memperkuat hubungan dengan Allah adalah Bapak ibu jemaah sekalian, rajinlah membaca kisah-kisah para nabi dan sahabat. Membaca kisah para nabi dan sahabat. Apa bisa Pak Ustaz? Insya Allah iman kita akan naik. Kenapa demikian? Coba Bapak Ibu sekalian bahagia, baca kisah nabi dan sahabat. Membaca kisah sahabat saja iman kita akan meningkat. Cukup membaca kisah sahabat siapa saja, sedikit aja kita baca. 2 Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Kalau bapak ibu nak ingin menjadi pemimpin yang sejati, Sayyidina Umar bin Khattab patroli setiap malam di tengah lingkungan masyarakatnya. Ketemulah oleh dia ada warga masyarakatnya yang tak makan. Ibu dan anak merebus batu dengan air karena tak ada gandum yang akan dimasak. Pergilah dia ke gudang Baitul Mal, dipikulnya 1 karung gandum itu. Apa kata sahabatnya? Wahai Khalifah Umar, biarlah aku yang mengantarkannya. Tidak. Apa bisa kamu nanti menggantikan dosaku di akhirat? Dia pikul sendiri gandumnya, diantar ke rumah warga masyarakat yang miskin itu. Bu, masaklah untuk anak ibu. Memangnya pemimpin ibu bagaimana? Masya Allah, pemimpin kami Umar tidak mau mengurus rakyatnya. Ibu tahu dengan Sayyidina Umar zolim. Nih, memangnya kamu siapa? Akulah Sayyidina Umar itu. Menggigil ibu tadi itu. Khalifah Umar, pemimpin yang sejati. Ya Allah, jadikanlah aku pemimpin seperti itu ya Allah. Iman kita naik karena mengetahui sejarah. Umar bin Abdul Aziz diutus oleh Allah oleh Rasulullah SAW ke negeri Sam, Damaskus, memimpin negeri Sam, Damaskus. Waktu itu miskin, banyak rakyatnya yang miskin, meminta-minta. Tahun pertama dia menjadi khalifah di negeri Sam, Damaskus itu berhasil Bapak Ibu jadi pemimpin. 1 tahun saja tidak ada satupun penduduk rakyatnya yang miskin. Sehingga setelah 1 tahun apa kata dia? Siapa di antara rakyatku yang kekurangan ingin mendapatkan sedekah dan zakat, hadirlah pagi Jumat di masjid. Tak ada satu pun yang hadir datang untuk mengambil.
semuanya sudah kaya. Umar bin Abdul Aziz hebat. Kenapa demikian? Mau mengurus rakyatnya. Coba bayangkan, dapat dalam sejarah dikatakan bagian selama 1 tahun itu Umar bin Abdul Aziz lupa dia mencampuri istrinya. Aku hanya 1 kali mencampuri istriku 1 tahun dalam jabatanku menjadi tahun pertama jabatanku menjadi khalifah, karena habis waktunya untuk memikirkan rakyat, mengurus rakyatnya. Pemimpin kita 2 periode. Nih, premium payah, rakyat tambah miskin, hutang banyak. Sekarang miras yang kan di la ilaha illallah hancur. Nih, apalagi di Indonesia agamanya mulai hancur. Mulai hancurnya kenapa? Kalau sempatlah Menteri Agama undang-undang baru disahkan pula oleh anggota Dewan DPR bahwa sesungguhnya akan dilegalkan Syiah, hancur ahlu sunnah wal jamaah. Nih, Khawarij, Ahmadiyah, apalagi termasuk Islam Nusantara, nggak bisa disamakan. Islam ya Islam, Nusantara ya Nusantara. Nusantara itu adalah budaya, Islam adalah agama. Nggak bisa dijadikan satu Islam Nusantara. Hancur kita. Tuh ya Allah. Justru itu makanya Bapak bahagia, ulama besar Adi bin I'dad mengatakan, seandainya ada 100 doaku dan hanya 1 yang akan dikabulkan oleh Allah, maka aku akan berdoa untuk pemimpin. Ya Allah, luruskanlah pemimpinku ya Allah, berikanlah pemimpin yang takwa ya Allah. Itu yang ku minta, bukan untuk diriku, bukan berdoa untuk orang tuaku, bukan berdoa untuk keluargaku, tapi untuk pemimpin. Kalau pemimpin itu sudah benar, pasti seluruh rakyat merasakannya. Yakin. Tuh. Baca kisah Nabi dan Rasul. Apalagi pada bulan Rajab ini Bapak Ibu jemaah sekalian bahagia, adalah bulan peristiwa sejarah Nabi Muhammad yang paling terbesar, yaitu Isra dan Mi'raj. Dan sejarah Nabi Isra dan Mi'raj semuanya adalah mengangkat keimanan. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Coba bayangkan tuh berbahagia, perjalanan Isra dan Mi'raj mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menembus 7 lapis langit. Itu perjalanan metafisika yang mustahil menurut kita, yang tak bisa diterima oleh akal dan pikiran kita. Tapi hanya iman dan keyakinan terhadap kekuasaan Allah yang membuat kita menerimanya. Innama amruhu iza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi mana yang mustahil bagi Allah? Mustahil menurut kita, bagi Allah tak ada yang mustahil, pasti bisa terjadi. Cukup kun fayakun, jadi dia. Perjalanan yang luar biasa. Orang dulu Makkah Madinah 60 hari bolak-balik, 15 hari istirahatnya, 30 hari pergi, 30 hari pulang. Makkah Aqsa. Nih, Makkah Palestina itu 60 hari bolak-balik, 15 hari lama istirahatnya. Baru sampai. Nabi sekejap je selesai. Terus menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Akal mana yang bisa menerimanya? Nabi tak pakai pakaian astronot, tak pakai helm, tak pakai jaket, selamat dia. Inilah yang dimaksud oleh ayat Quran. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya.
Berkahlah anak itu ya, selamat perangainya. Berkahlah keluarga itu ya, selamat isinya. Berkahlah hartanya ya, selamat hartanya untuk di jalan Allah. Itu maknanya tuh. Allazi barakna haula. Ya Allah, hanya iman yang menerimanya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak Ustaz ditanya pula lagi, kenapa tidak langsung saja dari Masjidil Haram langsung terus ke Sidratul Muntaha ke langit, tapi kok ke Masjidil Aqsa pula lebih dahulu, ke Palestina? Terserah maunya Allah, karena Allah punya rahasia yang kita tak tahu. Tapi rupanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, tujuannya Allah jawab, linuriyahu min ayatina. Kami akan perlihatkan kepada Muhammad itu sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Allah perlihatkan tanda kebesarannya. Bila kita melihat kebesaran Allah, iman kita naik. Subhanallah. Maka diawalilah ayat itu dengan subhanallazi. Makanya di bulan Rajab ini, saat Bapak Ibu rajin bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, banyak salat-salat sunat siang dan malam, mau melaksanakan puasa sunat, rajin pula kita untuk berimpak dan bersedekah. Iman kita sedang naik. Tuh sekalian ya, iman kita sedang naik. Baca kisah Nabi dan Rasul. Nabi SAW itu berbahagia di Isra dan di Mi'rajkan karena Allah sayang kepada Nabi, nak ingin menghibur Nabi. Nah, Allah tak ingin melihat Nabi larut dalam kesedihan, karena Rasulullah itu sedih Bapak Ibu berbahagia, ditinggal mati oleh paman beliau. Sejak masih ada paman beliau, orang kafir Quraisy tak sanggup mengganggu Nabi, yaitu Abu Thalib. Loyo Rasulullah SAW. Setelah itu meninggal pula lah istri beliau tercinta, Siti Khadijah, yang membantu ekonomi perjuangan Rasulullah, mendampingi beliau. Itu hebatnya Khadijah tuh. Walaupun Siti Khadijah itu Bapak Ibu jamaah sekalian bahagia lebih tua daripada Rasulullah, tapi Siti Khadijah paling dicintai oleh Nabi. Nabi menikah dengan Siti Khadijah waktu itu umur Nabi 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun, 15 tahun jaraknya. Saat Siti Khadijah sakit akan mati, akan meninggal, Siti Khadijah itu sakit dulu baru meninggal. Nabi Muhammad sakit dulu baru meninggal. Fatimah sakit dulu baru meninggal. Umar bin Khattab sakit dulu baru meninggal. Ali bin Abi Thalib juga seperti itu, sakit dulu baru meninggal dia. Ya Allah ya Karim, rupanya orang-orang yang dekat dengan Allah sebelum meninggal sakit lebih dahulu. Itu makanya Bapak Ibu Kota Tongah ini sakitlah dahulu baru mati. Tuh. Kalau bisa seperti itu, ya Allah. Tapi kalau sabar dengan sakit, coba bayangkan di saat Siti Khadijah sakit yang membawa beliau meninggal, beliau berbaring di paha Rasulullah, di pangkuan suaminya. Apa kata Siti Khadijah? Wahai suamiku, barangkali sakit ini membawa aku mati. Aku menyampaikan, apa kata Siti Khadijah? Maafkan aku wahai suamiku, karena aku tidak bisa menjadi istri yang sempurna. Apa kata Nabi? Wahai istriku Khadijah, engkau adalah wanita yang paling mulia. Seluruh hartamu engkau gunakan untuk agama. Aku tidak akan bisa menemukan perempuan yang paling aku cintai selain engkau. Meninggal Siti Khadijah dalam pelukan Nabi. Siapa perempuan yang tidak bangga mendapatkan ucapan terakhir kepada suaminya sebelum dia meninggal, mendapatkan kata-kata seperti itu dari suaminya, lebih daripada redha suami kepadanya? Surga tantangannya Bapak bahagia. Ayyuma imra'atun idza khallat khamsaha wa ta'at zawjaha wa hafizat farjaha
wa samat syahraha dakhalatal jannah fi ayyi abwabi sitti. Siapapun perempuan itu apabila dia salat fardu 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, taat kepada suaminya, dia jaga kehormatan dirinya, dia akan masuk ke dalam surga. Ayyuma imra'atun matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Siapapun perempuan apabila dia mati sedangkan suaminya redha kepadanya, maka perempuan itu dijamin masuk surga. Ya Allah ya Karim, akhirnya meningkat iman kita. Aku ingin jadi istri seperti Khadijah, disayangi suami, taat kepada suami. Ya Allah ya Karim, baca kisah Nabi dan sahabat. Kalau bapak ibu nak ingin sabar dalam menghadapi kehidupan, baca kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Sabar kita jadinya. Rupanya ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita belum seberapa bila dibandingkan dengan ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub. Corona, sampai di mana corona itu? Yang kadang-kadang tidak ada, corona aja terus semuanya. Masuk rumah sakit, corona. Ustaz pernah mengantarkan orang sakit ke rumah sakit, Pak. Tidak ada corona sedikit pun. Hasilnya itu negatif. Tapi disuruh juga mencatat tanda tangan corona supaya gratis. Nih, ya Allah ya Karim. Coba kalau ada corona kita semua habis nih. Tidak ada pakai masker, tidak pakai apa segala macam. Takutnya adalah corona yang bercampur dengan politik. Itu yang menghancurkan kita. Subhanallah. Politik supaya banyak masuk uang ke rumah sakit, dipolitikkan juga dia. Bapak ibu jamaah sekalian, ini oleh kita baca Nabi Ayub alaihissalam bagaimana? Nabi Ayub bapak ibu jamaah sekalian bahagia, ujiannya tidak sebanding dengan ujian kita. Nabi Ayub tu kaya, bapak ibu bahagia, punya istri 2, anaknya banyak. Apa yang terjadi? Imannya yang kuat. Ya Allah ya Karim. Habis seluruh sawah ladangnya terbakar, hancur, habis jatuh miskin. Anak-anaknya meninggal waktu kecil. Setelah itu cukup ujian seperti itu? Nah, masih diuji oleh Allah dengan apa? Dapat penyakit kulit berulat-ulat. Habis dagingnya itu dimakan oleh ulat. Jatuh ulatnya waktu dia sujud, jatuh ulatnya. Apa kata dia? Ya Allah, biarkanlah ulat ini memakan daging dan kulitku, tapi jangan sampai dia memakan jantung dan hatiku. Bila dia memakan jantung dan hatiku, aku tidak dapat berzikir dan mengingat Engkau ya Allah. Belum seberapa ujian lagi. Subhanallah, ujian kita sedikit baru. Ibu-ibu apa ujiannya? Baru sedikit baru ditinggalkan oleh suaminya beberapa hari dan nangis dia tuh. Kayak sinetron pula. Ku menangis gitu. Nah seperti itu pula. Padahal belum seberapa lagi. Subhanallah. Cukup seperti itu? Tidak. Lama. Bukan sakitnya 1 tahun 2 tahun, 20 tahun sakitnya Nabi Ayub. Istrinya 2 orang, 1 minta cerai. Tidak sanggup saya punya suami seperti ini, penyakitan. Tak cerai dia. 1 yang setia mendampingi beliau. Apa kata istrinya yang mendampingi Nabi Ayub itu? Wahai suamiku, engkau ni Nabi dan Rasul, doa engkau dikabulkan Allah. Allah sayang kepadamu, berdoalah minta disembuhkan dari penyakit ini. Nabi Ayub dihalau dari kampung oleh masyarakat. Ya, apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, sudah berapa lama aku sakit? 20 tahun. Sudah berapa lama aku hidup? 40 tahun. Apa kata Nabi Ayub? Belum sebanding lagi sakitku dengan lama hidupku. Sakitku 20 tahun belum seberapa dibandingkan dengan umurku 40 tahun nikmat yang diberikan oleh Allah kepadaku. Begitu Nabi Ayub. Sampai kapanpun Nabi Ayub tak pernah berdoa minta disembuhkan.
Kalau ada di antara bapak ibu sakit, berdoa minta disembuhkan dari sakit. Levelnya level rendah. Tuh, orang rendahan. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini ya Allah, sakit pinggang, urat terjepit, asam urat, apalagi namanya itu, stroke segala macam. Level rendah. Level tinggi apa? Level tinggi seperti Nabi Ayub tak pernah berdoa. Kenapa? Imannya yang kuat. Imannya apa? Percaya. Yang ngasih penyakit siapa? Allah. Yang cabut penyakit Allah. Kapan waktunya dicabut oleh Allah, pasti akan hilang. Serahkan saja kepada Allah. Itu makanya salah satu sifat yang terpuji, tawakal. Berserah diri kepada Allah, sabar dan bertawakal. Ini tak perlu berdoa minta disembuhkan. Berdoa minta disembuhkan level rendah. Tunggu sekali lagi. Ini enggak masuk suluk dan torikat. Setiap tahun masuk suluk dan torikat. Enggak matang-matang kajinya dah. Sakit selemo langsung berdoa, ya Allah, hilangkanlah selemo kau ya Allah. Awak nak makan daging akikah kambing deh kau ya Allah. La ilaha. Jatuh suluk dan torikat.